Halo anak-anak, oke ya, kita akan melanjutkan untuk rekap transaksi ke 37. Oke, untuk transaksi ke 37 kita akan melihat. Oke, di sini ada bukti kas keluar, yaitu bagian dibayar kepada bagian personalia senilai 30 juta, ada rinciannya pembayaran gaji karyawan 13 juta, PPh pasal 21 atau biaya terutangnya 205.000, dan juga ada upah tenaga kerja langsung senilai 670.000. Jadi totalnya ada 30 juta sekian. Nah, di bawahnya juga ada dokumen pendukung, yaitu ada yang berisi rincian daftar gaji pada bulan Desember tahun 2020, yaitu dengan karyawan ada Dedi, Mela, sampai ada Yudi. Di sini ada juga gaji pokok, ada gaji lain-lain ya, ada yang lain-lain juga, lain-lain PPh, ada potongan juga untuk PPh pasal 21, sehingga total gaji netonya sebesar ini. Ada daftar gaji karyawan dan juga ada daftar gaji upah. Itu gaji upah itu bagian yang produksi tadi loh, berkaitan dengan pesanan itu. Nah, kalau itu berarti harus kita masukkan kan ke dalam ke dalam aplikasi Mayap. Berarti karena ini ada bukti kas keluar, ada pengeluaran langsung uang kas, berarti kemana? Betul, ke banking spend money ya. Lalu karena bayarnya bukan melalui transfer atau bukan melalui ini ya, m-banking, berarti kita harus ganti, bukan cash in awal juga ya, karena bukan melalui marketplace, kita ganti ke cash on hand. Oke, kita masukkan rekening nomornya, yaitu BKK garing 12 strip 10, nggak bisa langsung 12/10 gitu aja. Tanggalnya adalah tanggal 26 garing 12 tahun 2020. Amount yang kita bayarkan sesuai dengan bukti kas keluar, yaitu 30.465. Nah, payanya apa? Kita berikannya kepada bagian personalia atau yang berkaitan dengan HRD atau yang berkaitan dengan karyawan ya. Memonya apa? Kita sesuaikan dengan memo keterangan di bukti transaksi pembayaran gaji dan upah bulan Desember 2020. Oke, kalau sudah, yang pertama kita harus mengakui sebesar gajinya, yaitu 30 juta yang kita bayarkan. Oke, kalau kita membayar gaji kepada karyawan, berarti kita harus punya apa? Betul, beban, wage and salaries expense. Senilai berapa? 30 juta. Oke, sorry, mana satu yang namanya. Oke, 30 juta. Kalau sudah, lanjut, kita ada juga PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 sebesar 205.000 ini kita isikan dari kita akui sebagai apa kira-kira? Oke ya, yaitu berkaitan dengan pajak. Pajak itu ada pajak yang sudah menjadi beban sama ada utang pajak. Ingat, karena ini belum kita bayarkan kepada kas negara, berarti kita pasti mengakui sebagai hutang dulu. Dan lihat, ada nggak berkaitan dengan hutang pajak? Kira-kira akun yang apa yang cocok? Betul, income tax payable sebesar 205.000. Ya, kalau sudah, kita juga harus mengakui yaitu yang namanya upah tenaga kerja langsung ya, atau dari pemasangan biaya pesanan tadi sebesar 670.000. Nah, kalau seperti itu berarti pasti di bagian beban kira-kira apa? Masuk ke expense, masuk ke apa kira-kira? Ini ya, beban ini ya, karena ini juga belum kita bayar, berarti masuknya ke hutang ya, hutang. Berarti expense payable sebesar 260. Sebesar berapa cah? Expense payable-nya 670.000. Income tax payable-nya adalah 200 minus 205.000. Untuk expense payable-nya berarti 670.000. Ya, berarti akan muncul seperti ini. Cash on hand 30.465, wage and salaries expense-nya 30 juta ya. Lalu expense payable-nya 670.
dan income tax payable-nya adalah berkurang 250. Oke, kita klik record. Oke, untuk transaksi 37 sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi ke-38. Untuk transaksi ke-38 ternyata di sini ada bukti kas keluar, yaitu kepada Els Komputer pembayaran utang kita tanggal 30 November. Di sini ada juga dokumen pendukung, jadi dokumen nota bukti dari Els Komputer, juga ada M-Transfer, berarti bayarnya pakai transfer bank. Oke, senilai 31 juta sekian. Oke, kalau gitu berarti caranya gimana? Oke, pasti caranya dari pre-purchase lalu pay bills karena membayar utang. Kita masukkan Els Komputer, cheque numbernya atau nomor buktinya itu PKK garing 1211, tanggalnya ada tanggal 28/12 tahun 2020, umurnya adalah 31130. Oke ya, nah sama ya, berarti tidak ada potongan pemberian, langsung jurnalnya akan seperti ini. Oke, silahkan kalau dekat. Oke, cukup mudah ya untuk transaksi ke-38. Lanjut ke transaksi 39. Oke, oh ternyata ada bukti kas keluar lagi, yaitu pembayaran kepada toko ABC untuk membeli perlengkapan tunai 105.000. Oke, ini ada dokumen pendukung ya, ada pulpen, ada tip X gitu, sebanyak 10 sama ada 3 pak, banyak ya. Oke. Karena biasanya untuk kebutuhan perusahaan seperti itu. Nah, berarti masuk kemana? Karena berkaitan dengan kas uang keluar, berarti banking spend money ya. Ini bukan bukan secara transfer, berarti harus kita ganti menjadi cash on hand. Nah, check numbernya atau namanya itu PKK garing 1212, tanggalnya ada tanggal 30 garing 12 tahun 2020, nomornya adalah sebesar 105.000 dan payanya kita isikan ke Indomaret. Indomaret kah? Kemana aja? Oh salah, toko ABC ya, bukan Indomaret, toko ABC. Memonya adalah pembelian perlengkapan. Berarti kalau kita membeli perlengkapan harus kita ambil sebagai satu surplus, dan enggak B119. Sekarangnya adalah cash on hand pada surplus. Oke, kita klik record. Oke, transaksi ke-39 sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke transaksi ke-40. Oke, transaksi 40 ternyata ini ada invoice atau bukti transaksi dari Tokopedia. Nah, kira-kira transaksi pembelian atau transaksi penjualan? Kita lihat, penjualnya adalah Rumah Komputer dan tujuan pengirimnya kepada Luna. Berarti dengan kata lain ini merupakan transaksi penjualan. Nah, itu ya, penjualan Rumah Komputer kepada customer Luna melalui aplikasi Tokopedia. Jadi seperti di awal dulu bahwa untuk Rumah Komputer itu mempunyai 3 marketplace ya. Ada marketplace Tokopedia, ada marketplace Shopee, dan juga ada marketplace Lazada. Sampai transaksi 40 ini ternyata kita masih menemukan bahwa paling banyak itu penjualan melalui Shopee, sama ada satu Tokopedia, nggak tahu nanti masih ada lagi nggak di bawahnya, kita akan lihat selanjutnya. Nah, untuk di Tokopedia ternyata juga diklaim ada ongkos kirim 300.000, ada PPN-nya juga, dan totalnya 8.660.000. Nah, langsung berarti kalau berkaitan dengan penjualan online melalui Tokopedia gimana? Betul, sales enter sales. Oke, kita masuk yaitu penjualan online ya. Pasti dia COD, tes inklusinya diancentang, invoice-nya kita isikan, invoice-nya yaitu kita ambil dari ini aja, INV garing 701 yang paling belakang ya. Berarti kita masukkan INV garing 701. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 31/12/2020. HP yang dibeli itu sebanyak 1, item numbernya adalah paket komputer Office, berarti PKO. Harga satuannya kita lihat berapa harga satuannya, 7.600.000. Oke, kita lihat 7.600.000. Oke, oh ya, jangan sampai lupa ya, maaf saya sampai lupa. Ini karena dia jadi penjualan online, berarti ini invoice ya, nanti order harus kita ganti order. Oke, maka jurnalnya adalah
Oke, tidak terjurnal. Kalau sudah, bisa kita klik record. Ignore all. Oke, cancel ya. Selanjutnya lanjut untuk transaksi ke 41. Untuk transaksi 41 ini ternyata ada transaksi untuk pengeluaran bahan produksi dari pesanan tadi ya di marketplace Tokopedia. Nanti harus kita masukkan ke inventory, adjust inventory. Untuk inventory jurnalnya yaitu BPBP garing 06, tanggalnya tanggal 31/12 tahun 2020. Namanya adalah pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Nyonya Luna Toko Udah. Oke, kita masukkan yang diambil. Yang pertama ada CPU Core i3 karena diambil berada di minus ya, minus 1, akornya sama 5100. Yang kedua ada SD 256 yaitu minus 2 sama 1100. Selanjutnya ada RM 4 minus 2 5100. Selanjutnya ada MNT minus 1 sama ya 5100. Selanjutnya ada keyboard minus 1 5100. Selanjutnya ada MS atau mouse minus 1 5100. Selanjutnya ada AC minus 1 5100. Ada JL minus 1 5. Sorry, KC itu ini ya, persediaan bahan penolong, berarti bukan 5100, 5200. Oke, 51.200 sama yang terakhir ada PS minus 1 Oke, maka Ctrl R, raw material cost prosesnya 4707 dan factory output prosesnya 1060. Kita klik record. Oke, sudah selesai. Kita lihat apakah ada transaksi lagi bawahnya. Oke, ternyata tidak ada ya. Karena apa? Karena ini sudah tanggal 31 Desember. Dengan kata lain, untuk pada tanggal 31 Desember ini masih ada proses pembuatan pesanan dari Tuan Luna tadi, Nyonya Luna tadi. Jadi kemungkinan barang jadinya akan jadi atau akan kita terima barang jadinya dan siap untuk dikirim kepada Nyonya Luna pada tanggal 1 Januari 2021 gitu. Jadi nanti kita akan mengakuinya, sehingga karena dia ini sudah akhir periode, kita harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Oke, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih.